Perkenalkan, nama saya Lukman Zaki dengan NIM 25210005 dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan bagaimana cara menginstal SPSS pada laptop. Baiklah, langkah pertama, kita harus membuka browser, dan browser yang saya pakai ialah Google Chrome. Langkah berikutnya, kita langsung cari SPSS. Kita klik yang ini. Kita klik yang ini. Nah, untuk bagian ini, pihak dari IBM SPSS meminta kita untuk membuat akun. Kalian bisa mendaftarkan akun kalian atau bisa juga dengan menggunakan akun Google. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan akun Google. Setelah itu, kita isi bagian-bagian yang perlu diisi. Nah, setelah login, kita klik pada profile, pilih IBM saya, lalu tekan download. Kita scroll ke bawah, lalu pilih for window, karena saya menggunakan laptop yang berbasis OS Windows. Tekan download. Tunggu hingga proses download selesai. Setelah selesai, buka file download. Double klik pada aplikasi. Kemudian ikuti proses hingga selesai. Baik, proses pendownloadan SPSS telah selesai. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Baiklah, kita masuk ke bagian fitur-fitur yang ada di menu Analyze. Oke, yang pertama adalah Report. Report yaitu menu yang berfungsi sebagai melaporkan data dalam bentuk berbagai macam report. Yang pertama ada OLED Cubes, yaitu submenu dari report yang berfungsi sebagai meringkas data secara praktis, termasuk banyak variabel. Hasilnya berupa gambaran sederhana data, tidak inferensi. Kemudian ada Case Summation, yaitu submenu dari report yang berfungsi untuk melihat lebih jauh isi statistik deskriptif. Kemudian ada Report Summary in Row, yaitu submenu yang berfungsi membuat laporan setiap ringkasan pada baris yang berlainan. Kemudian ada Report Summary in Column, yaitu submenu dari report yang berfungsi untuk menampilkan setiap laporan statik pada kolom yang terpisah. Kemudian fitur selanjutnya ada Descriptive Statistic, yaitu menu yang berfungsi sebagai pengumpul, peringkas, serta penyaji data dari hasil ringkasan tersebut. Pada menu ini terdapat submenu yang pertama, Frequencies, yaitu submenu dari Descriptive Statistic yang membahas tentang penjabaran ukuran deskriptif statik seperti mean, median, quartile, percentile, standar deviasi, dan lainnya. Kemudian ada deskriptif, yaitu submenu dari deskriptif statistik yang berfungsi sebagai penentu skor Z dari suatu distribusi data dan menguji. Kemudian ada explore, yaitu submenu dari deskriptif statistik
yang berfungsi untuk memeriksa lebih teliti sekelompok data dari aplikasi yang lain. Kemudian ada cross-tab, yaitu submenu dari deskriptif statistik yang berguna untuk menyajikan deskripsi data. Kemudian ada rasio, yaitu submenu deskriptif statistik yang berguna untuk menganalisis hubungan dari sebuah data. Kemudian ada ppplot, yaitu submenu dari deskriptif statistik yang berguna untuk pendekatan terhadap uji normalitas. Kemudian ada qkplot, yaitu submenu deskriptif statistik yang berguna untuk pendekatan terhadap suatu grafik pada uji normalitas. Kemudian fungsi berikutnya adalah table, yaitu menu yang berisi tentang pembuatan berbagai tabel yang ada di SPSS. Submenu pada tabel antara lain custom table, yaitu submenu dari tabel yang berfungsi sebagai pembuat tabel di mana tabel tersebut dibuat sesuai keinginan si pembuat. Berikutnya ada multiply resource set, yaitu submenu dari tabel yang berfungsi sebagai respon terhadap kemungkinan jawaban 2 atau lebih. Kemudian ada fungsi compare means. Submenu compare means antara lain terdiri dari yang pertama prosedur min, yaitu submenu dari compare means yang digunakan untuk menampilkan beberapa means. Kemudian ada one sample t-test, yaitu submenu yang digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu itu sebanding atau tidak. Kemudian ada independent sample t-test, yaitu submenu yang digunakan untuk menguji apakah dua sampel tidak berhubungan atau iya. Kemudian ada paired sample test, yaitu submenu yang digunakan untuk menguji apakah dua sampel yang berpasangan. Kemudian ada no way ANOVA, yaitu submenu yang digunakan untuk menghasilkan varian satu jalur bagi sebuah variabel dependent dalam tingkat interval berdasarkan variabel faktor. Kemudian ada fungsi general linear model, yaitu sebuah menu pada SPSS yang berfungsi untuk mengatasi kendala perubahan pada respon yang tidak normal. Fungsi ini memiliki submenu, yaitu antara lain yang pertama unvariate, yaitu sebuah submenu pada GLM yang menganalisisnya dilakukan untuk satu variabel atau per variabel. Kemudian ada multivariate, yaitu sebuah submenu pada GLM yang analisisnya dilakukan lebih dari dua variabel. Kemudian ada repeat measure, yaitu sebuah submenu dari GLM yang berfungsi sebagai pembanding rata-rata dua sampel yang saling berhubungan. Kemudian ada varian komponen, yaitu sebuah submenu pada GLM yang berfungsi sebagai penambah komponen pada varian. Kemudian ada fungsi generalized linear model, menu pada SPSS yang berfungsi untuk menyajikan model untuk hasil biner, hasil ordinal, atau model untuk distribusi lain dalam keluarga eksponensial. Fungsi ini memiliki beberapa submenu, antara lain generalized linear model, yaitu submenu pada GLM yang berfungsi untuk menyesuaikan model hasil biner, hasil ordinal, dan model distribusi lain pada keluarga eksponensial. Kemudian ada generalized estimating equation, yaitu submenu pada GLM yang berfungsi untuk menganalisis situasi di mana subjek yang bersarang dalam kelompok saat pengamatan antara subjek yang tidak independen. Kemudian ada fungsi mix model, yaitu sebuah menu pada program SPSS yang berfungsi sebagai pengatur hubungan pada linear. Kemudian ada fungsi correlate, yaitu sebuah menu pada SPSS yang dimana di dalamnya berfungsi sebagai pencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Pada fungsi ini terdapat beberapa submenu, antaranya yang pertama bivariate, yaitu submenu pada korelasi yang analisisnya dilakukan secara simultan dari dua variabel. Kemudian ada partial, yaitu submenu pada korelasi yang fungsinya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dan juga variabel kontrolnya. Kemudian ada distance, yaitu submenu pada korelasi yang fungsinya untuk menguji distance. Kemudian ada fungsi regression, yaitu sebuah menu pada SPSS yang di dalamnya berfungsi sebagai penguji dari variabel independen terhadap variabel dependen setelah diketahui ada hubungan antara variabel tersebut. Di dalam fungsi ini terdapat beberapa submenu,
Yang pertama yaitu linear, yaitu sebuah submenu pada regresi untuk menguji linear. Kemudian ada curve estimation, yaitu sebuah submenu pada regresi untuk menguji curve estimation. Kemudian ada partial least square, yaitu sebuah submenu yang fungsinya sebagai penguji untuk uji partial least square. Kemudian ada binary logistic, yaitu submenu yang fungsinya sebagai penguji untuk uji binary logistic. Kemudian ada multinomial logistic, yaitu sebuah submenu yang fungsinya sebagai penguji untuk uji multinomial logistic. Kemudian ada ordinal, yaitu submenu yang fungsinya sebagai penguji-uji ordinal. Kemudian ada probit, yaitu sebuah submenu yang fungsinya sebagai penguji untuk uji probit pada regresi. Kemudian ada non-linear, yaitu sebuah submenu yang fungsinya sebagai penguji untuk uji non-linear pada regresi. Kemudian ada weight estimation, yaitu submenu yang fungsinya sebagai penguji untuk uji estimasi pada regresi. Kemudian ada two-stage least square, yaitu submenu yang fungsinya sebagai penguji untuk uji two-stage least square pada regresi. Kemudian ada fungsi log linear. Linear adalah sebuah menu pada SPSS yang gunanya untuk menganalisis pola hubungan antar sekelompok variabel kategori yang mencakup asosiasi dua variabel atau mencakup asosiasi tiga variabel. Pada fungsi ini terdapat beberapa submenu. Yang pertama, general, yaitu submenu yang berfungsi sebagai penguji untuk uji general pada log linear. Kemudian ada logit, yaitu submenu yang berfungsi sebagai penguji untuk uji logit pada linear. Kemudian ada model selection, yaitu submenu yang berfungsi sebagai penguji untuk uji model selection pada log linear. Kemudian ada fungsi neural network, yaitu menu pada SPSS yang berfungsi sebagai pemroses informasi secara terdistribusi dan paralel. Pada fungsi ini terdapat beberapa submenu antara lain multilayer perception. Yang pertama, multilayer perceptron, yaitu submenu pada neural network yang berfungsi sebagai penguji untuk uji multilayer perception. Kemudian ada radial basis function, yaitu submenu pada neural network yang berfungsi sebagai penguji untuk analisis uji pada radial basis function. Kemudian ada fungsi classify, yaitu menu pada SPSS yang berisi tentang klasifikasi untuk uji variabel. Di fungsi ini terdapat beberapa submenu, antara lain two-step cluster, yaitu submenu pada classify yang berfungsi untuk menguji analisis tentang uji two-step cluster. Kemudian ada k-mean cluster, yaitu submenu pada classify yang berfungsi untuk menguji analisis tentang uji k-mean cluster. Kemudian ada hierarchical cluster, yaitu submenu pada classify yang berfungsi untuk menguji analisis tentang uji hierarchy cluster. Kemudian ada tree, yaitu submenu pada classify yang berfungsi untuk membuat rangkaian analisis uji. Kemudian ada discriminant, yaitu submenu pada classify yang berfungsi untuk menguji analisis tentang discriminant. Kemudian ada fungsi dimension reduction. Dimension reduction yaitu menu pada SPSS yang berfungsi sebagai mereduksi sebuah data variabel. Di fungsi ini terdapat beberapa submenu antara lain vector, kemudian ada correspondence analysis, yaitu submenu pada data reduksi, yaitu submenu pada dimension reduction yang berfungsi untuk menguji analisis tentang correspondence. Kemudian ada optimal scaling, yaitu submenu pada dimension reduction yang berfungsi untuk mengoptimalkan pada tahap scaling. Kemudian ada fungsi scale, yaitu menu pada SPSS yang berfungsi sebagai scaling sebuah data variabel. Pada fungsi ini terdapat beberapa submenu, antara lain ada reliability analysis, yaitu submenu pada scale yang berfungsi untuk menguji reliability analysis. Kemudian ada multidimensional unfolding, yaitu submenu pada scale yang berfungsi menguji multidimensional unfolding. Kemudian ada multidimensional scaling atau procscal, yaitu submenu pada scale yang berfungsi untuk menguji multidimensional scaling dalam bentuk procsal.
Kemudian ada multidimensional scaling alkal, yaitu submenu pada scale yang berfungsi untuk menguji dimensional scaling dalam bentuk akal. Kemudian ada fungsi non-parametric test. Non-parametric test yaitu menu pada SPSS yang berfungsi tentang non-parametric variable. Kemudian ada fungsi forecasting. Pada fungsi ini terdapat beberapa submenu, antara lain create model, yaitu menu digunakan untuk membuat model. Kemudian ada apply model, yaitu menu yang digunakan untuk mengubah model. Kemudian ada sensational decomposition, yaitu submenu yang fungsinya untuk membuat sensational decomposition. Kemudian ada sequence chart, yaitu submenu yang fungsinya untuk membuat sequence chart. Kemudian ada auto correlation, yaitu submenu yang fungsinya untuk membuat auto correlation pada variabel. Kemudian ada cross correlation, yaitu submenu yang fungsinya membuat cross correlation pada variabel. Kemudian ada menu survival, yaitu submenu pada SPSS yang berisi tentang survival pada variabel. Di fungsi ini terdapat beberapa submenu, antara lain live table, yaitu submenu yang fungsinya untuk membuat live table pada variabel. Kemudian ada Kaplan-Meier, yaitu submenu yang fungsinya untuk menentukan variabel Kaplan-Meier. Kemudian ada Cox regression. Kemudian ada Cox regression, yaitu submenu yang fungsinya untuk menentukan variabel Cox regression. Kemudian ada Cox-W atau time deep curve, yaitu menu yang berfungsi untuk menentukan variabel Cox-W atau time deep curve. Kemudian ada fungsi missing value analysis, yaitu menu pada SPSS yang berfungsi sebagai menganalisa value yang hilang. Kemudian ada menu complex sample, yaitu menu pada SPSS yang berisi tentang complex sample. Di fungsi ini terdapat beberapa submenu, antara lain select a sample, yaitu submenu yang digunakan untuk menyeleksi sampel. Kemudian ada prepare for analysis, yaitu submenu yang digunakan untuk mempersiapkan analisis. Kemudian ada frequencies, yaitu submenu dari kompleks sampel yang membahas tentang penjabaran ukuran. Kemudian ada deskriptif, yaitu submenu yang berfungsi sebagai penentu skor Z dari suatu distribusi data dan menguji. Kemudian ada cross-tab, yaitu submenu yang berguna untuk menyajikan deskriptif data dalam bentuk tabel silang. Kemudian ada rasio, yaitu submenu yang berguna untuk menganalisis hubungan dari sebuah data. Kemudian ada General Linear Model, yaitu sebuah submenu yang berfungsi untuk mengatasi kendala perubahan pada respon yang tidak normal. Kemudian ada Logistic Regression, yaitu submenu yang berfungsi untuk menganalisis Logistic Regression. Kemudian ada Ordinal Regression, submenu yang berfungsi menganalisis tentang Ordinal Regression. Kemudian ada Cox Regression, yaitu submenu yang berfungsi untuk menganalisis tentang Cox Regression. Kemudian ada fungsi control quality, yaitu menu pada SPSS yang berfungsi tentang kualitas kontrol pada variabel. Pada fungsi ini terdapat beberapa submenu, antara lain control chart, yaitu sebuah submenu pada quality control yang berfungsi untuk membuat control chart. Kemudian ada Pareto chart, yaitu sebuah submenu yang berfungsi membuat Pareto chart. Itulah fungsi-fungsi pada menu analyze. Sekian dari saya, terima kasih.